Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan membuat CRUD dengan proyek atau tema perpustakaan. Nanti kita akan membuat CRUD perpustakaan untuk menambahkan buku-buku, stok buku, dan lain-lain. Nah, langkah pertama kita buat project Ravelry dulu dan database, lalu di database MySQL, lalu kita ke NV dan masukkan nama databasenya. Setelah itu kita buat model buku dan sekalian migration dengan strip M. Nah, setelah itu kita buat model untuk authentication, PHP Artisan, Mac, _2 model, authentication, strip M untuk sekalian migrationnya. Lalu kita buat controller, kita buat buku controller. Dan juga authentication controller. Nah, setelah itu sudah terbuat controller dan migrationnya. Lalu kita ke root web, kita buat root. Nah, kita buat root untuk authentication-nya dulu. Nah, kita buat register. Nah, sama migration tanda panah middleware untuk fungsinya agar kita tidak bisa login 2 kali. Out controller, dan juga masukkan kelasnya itu out controller. Nah, setelah itu kita buat untuk indeksnya atau halaman adminnya ketika kita mau memasukkan CRUD. Nah, kita pergi ke Fabric, kita pergi ke out control, lalu buat function login terlebih dahulu. Nah, ini typo teman-teman, harusnya return view dalam kurung. Nah, outnya itu aturan harusnya out register. Nah, itu typo. Nah, buat juga setelah login, buat juga untuk register dan buat function register user. Nah, ini untuk memasukkan data registernya. Nah, buat request validate nama lengkap, lalu
tanda panah sama dengan tanda lebih besar dokumen, email, dan password. Setelah itu kita buat kondisi. Nah, ketika res ini atau user ini kita save, maka sukses, dan ketika gagal maka datanya tidak tersimpan atau gagal tambahkan. Lalu kita buat function login user untuk memasukkan data loginnya atau mengeget data login user login. Nah, dan juga ada penambahan di samping record-nya itu ada pemisah email dan min 6. Nah, itu fungsinya untuk kita masukannya hanya bisa email doang gitu. Terus juga min 6 itu maksudnya minimal 6 kata atau 6 huruf. Nah, kita buat kondisi lagi. Ketika emailnya benar atau emailnya sama dengan email yang ada di database request, maka dia akan mengecek passwordnya. Nah, ketika passwordnya benar, dia akan redirect slash atau masuk ke halaman indeksnya. Nah, terus setelah itu kita buat function index. Kita buat function index dan kondisinya, dan juga logoutnya tadi untuk kita keluar dari atau kita nge-pull usernya tadi. Nah, setelah itu kita kita buat middleware untuk mengecek ini udah login atau belum. Kita buat dua middleware dengan cara PHP artisan make .2 middleware, nama middleware. Kita buat dua, out ada di login dan out check. Setelah itu kita buat bootstrap CDN. Kita buat untuk agar kita bisa menggunakan bootstrap. Kita copy linknya dari website bootstrap, lalu kita taruh di bootstrap css.blade.php. Kita coba. Nah, ini masih belum bisa. Kita masuk ke book controller. Kita buat function index. Untuk menampilkan datanya kita pakai get, lalu return view buku, atau menampilkan indeks halaman adminnya. Nah, setelah itu kita buat function save untuk meng-save CRUD. Lalu kita buat request-requestnya sesuai data yang kita
ingin masukkan, yaitu judul, penulis, kategori, tahun, sinopsis, halaman, jumlah halaman, dan jumlah buku. Nah, lalu kita return redirect back with. Nah, ketika sukses maka save sukses. Nah, setelah itu kita buat untuk update-nya, untuk editnya. Nah, edit tanda kurung, masukkan ID. Jadi kita update bukunya sesuai dengan ID. Nah, kita find, kita cari ID-nya, lalu kita masuk ke return view, ke update. Nanti kita akan buat itunya lagi, view-nya lagi untuk update. Nah, kita buat lagi sekarang update buku untuk memasukkan atau untuk masukkan data update-nya. Nah, lalu kita buat delete, kita masukkan ID juga, kita delete berdasarkan ID-nya. Delete buku, find ID, delete, lalu return direct, quit, deleted successful. Nah, setelah itu kita masukkan, kita kembali ke web, lalu kita masukkan root untuk CRUD-nya. Tadi kan sebelumnya kita masukkan root untuk login register, sekarang kita masukkan root untuk CRUD-nya. Kita masukkan input, update, delete. Nah, setelah book control class itu kita masukkan nama functionnya. Nah, kita coba. Nah, belum bisa. Tadi kita lupa untuk masukkan nama kolom-kolomnya di book itu ya, kita lupa masukkan di book, di migration ya, kita lupa masukkan. Baru muncul, lalu ini kita coba. Nah, tinggal edit. Nah, editnya kita buat view baru, update.blade.php, lalu kita buat HTML-nya. Ini kita masukkan name sesuai dengan nama yang ada di tadi di controller, di migration tadi. Nah, perlu diperhatikan juga name-nya kita buat sama semua aja agar tidak pusing.
Nah, update sudah bisa. Lalu setelah itu kita buat halaman untuk halaman home-nya atau halaman dashboard-nya. Nah, kita buat halaman dashboard. Tadi kan sebelumnya kita buat halaman untuk admin, dan sekarang kita buat halaman untuk halaman dashboard. Nah, kita ubah CSS-nya. Kita ingin background gambarnya agar memenuhi layar. Nah, kita buat ya tadi buat kontrol baru untuk indeks sama halaman admin. Nah, dan juga kita buat web baru. Jadi sebelumnya kan strip slash itu kita langsung masuk ke halaman admin, dan sekarang kita slashnya itu kita masuk ke dashboardnya dulu atau indeks. Nah, kita coba, kita masukkan judul buku. Nah, sudah masuk datanya, dan juga di itu juga sudah masuk ke dashboardnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.